Assalamualaikum Sobat Football United. Siang ini ataupun nanti akan tayang sore ya, gue ingin ngobrol ringan review terkait pertandingan persahabatan uji coba antara Manchester United menghadapi Wrexham. Pertandingan yang tadi siang waktu Indonesia sudah berlangsung ya. Partai tentu saja yang merupakan bagian dari tur Manchester United. Namun di pertandingan menghadapi Wrexham, komposisinya mayoritas diisi oleh pemain muda dari Manchester United. Nanti dini hari, sebentar gue ingin cek dulu ya, bener gak nih? Manchester United kan akan menghadapi Real Madrid. Nah, ketika itu tentu saja tim yang akan bermain, tim utama. Ini gue ngeliat di apps itu jam 7.30. Wow. Jam 7.30 Manchester United menghadapi hari Kamis ya, 7.30 hari Kamis menghadapi Real Madrid. Sementara tadi menghadapi Wrexham ya, lebih banyak menurunkan pemain muda. Kick off sendiri tadi berlangsung jam 9.30 pagi. Bagaimana menurut gua review pertandingannya? Pemain muda gimana ya menurut gua? Tadi penampilannya sebenarnya terlihat memang pengalaman sih. Pengalaman yang lebih berbicara di sana. Manchester United sempat tertinggal 2 gol dulu. Lalu sempat memperkecil keadaan ya, 1-2. Marc Jurado menciptakan gol yang bagus, assist dari Alvaro Fernandes. Umpannya bagus, assistnya bagus, finishingnya juga ya. Cuman sayang di awal babak kedua Daniel Gore ini mendapatkan kartu merah sehingga mempersulit lah Manchester United, tim muda Manchester United ini untuk bisa comeback, untuk menyamakan kedudukan atau bahkan menang. Dan akhirnya di menit ke-69 Wrexham menambah skornya menjadi 3-1. Tapi di babak kedua yang gue lihat adalah walaupun Manchester United bermain dengan 10 orang, namun Wrexham tidak dengan mudah juga mereka menguasai pertandingan, menguasai possession, terus menekan. Tidak demikian, justru Manchester United walaupun kekurangan satu pemain di atas lapangan berusaha untuk mengimbangi dan bahkan mereka beberapa kali berhasil mengimbangi. Ada beberapa pemain di babak kedua utamanya walaupun bermain dengan 10 orang ya, yang gua nilai tampil cukup bagus. Nomor 1 menurut gua yang tampil oke di pertandingan tadi adalah seorang back ya. Dua orang sih sebenarnya. Gue menilai Marc Jurado dan juga Alvaro Fernandes tampil cukup bagus, dua back sayap ini. Walaupun gue nilai Marc Jurado tampil sedikit lebih baik daripada Alvaro Fernandes di sektor bek kanan. Bagaimana transisi yang dilakukan, lalu perimbangan antara bertahan dan juga menyerang, terutama di babak kedua ya, setelah Manchester United turun, artinya kurang pemain di atas lapangan 10 menghadapi 11, dia bisa bermain dengan bagus. Satu pemain yang menurut gue tampil luar biasa di pertandingan tadi adalah Hannibal Mejbri, terutama di babak kedua, di mana Hannibal Mejbri ini ruangan areanya sangat luas sekali, seorang diri. Ya walaupun maksud gue bukan hanya dia seorang, tapi bagaimana peran dari Hannibal Mejbri di lapangan tengah ini sangat dominan dibandingkan dengan pemain-pemain tengah yang lain ya, baik itu menyerang maupun juga bertahan maupun juga di lapangan tengah. Di lapangan di daerah pertahanan contohnya, bagaimana dia bisa menjadi perisai yang bagus bagi lini pertahanan Manchester United. Dan ketika Manchester United memulai build up, dia juga selalu terlibat. Daya jelajahnya sangat tinggi, passing akurasinya juga cukup bagus. Secara statistik 85,2%, not bad menurut gue ya. Di pertandingan yang sekali lagi Manchester United bermain dengan 10 orang di babak kedua. Lalu duel, juga dia memenangkan banyak sekali duel. Dari 16 kali usaha duel, 13 dimenangkan oleh Hannibal Mejbri. Luar biasa menurut gue. Jadi
dua pemain itu yang menurut gua tampil menonjol di pertandingan menghadapi Wrexham, terutama di babak kedua setelah Manchester United turun atau bermain dengan 10 orang. Setelah bermain dengan 10 orang, ada perubahan tentu saja ya, bagaimana di babak pertama ketika masih 11 lawan 11, dan di babak kedua Manchester United, tim muda Manchester United ini nampak juga kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Wrexham. Kenapa? Menurut gua ya kualitas dan juga jumlah orang ya. Jadi Manchester United nampak juga tidak ingin terlalu banyak mendorong pemainnya ke depan. Karena ya bermain dengan 10 pemain nampaknya juga ada resiko yang tidak ingin terlalu diambil di sana di babak kedua. Walaupun di akhir babak kedua Manchester United juga memasukkan pemain yang lebih ofensif, tapi ya justru akhirnya Wrexham kan yang mampu menambah gol ketiganya di babak kedua. Nah, pemain lain Jonny Evans, pemain senior ini gue pikir tadi tampil oke, tapi tidak terlalu outstanding. Penjaga gawang gue menilai Radek Vitek tampil lebih bagus daripada Nathan Bishop yang kebobolan 2 gol, walaupun juga ada beberapa momentum. Radek Vitek masih ya pengalaman ya, sekali lagi pengalaman, memang tim muda ini terlihat kurang menurut gue, terutama ketika menghadapi tim profesional senior. Dan di sisi lain juga ini memperlihatkan bagaimana tim muda Manchester United menurut gua belum semuanya siap. Inilah kenapa Erik ten Hag juga tidak begitu royal ya dalam memberikan menit bermain bagi para pemain muda, karena ternyata tidak banyak pemain muda Manchester United yang bisa tampil bagus dan apalagi bermain bagus dengan konsisten, dan itu permasalahannya. Karena target dari Erik ten Hag tentu saja bukan hanya memberikan jam terbang bagi para pemain ketika kompetisi resmi sudah dimulai ya, tapi juga bagaimana pemain yang diturunkan di atas lapangan itu bisa memberikan hasil berupa kemenangan tentu saja bagi Manchester United. Dan ini berlaku bukan hanya untuk pemain junior saja, pemain muda, tapi juga pemain senior. Sehingga dari pertandingan tadi gue menilai memang ya pemain muda Manchester United bagus, tapi rata-rata ya menurut gue sekali lagi secara ringan amatiran ini banyak yang belum berada di level tim utama. Dan sekali lagi kalau ditanyakan siapa tadi tampil bagus, ya gue bisa bilang dua pemain sih, Mark Hurtado dan Hannibal Mejbri yang tampil excellent. Sangat disayangkan sih Manchester United bermain dengan 10 orang, karena kalau bermain dengan 11 orang mungkin lebih bisa menyeluruh ya, artinya ketika ofensif juga bisa lebih dilihat peran dari pemain depan katakanlah ketika melakukan penetrasi ya kan, juga penyerangan lah ke daerah pertahanan Wrexham. Tapi dengan tampil dengan 10 pemain tentu saja daya gedor dari pemain depan Manchester United ini tidak seperti biasanya, karena itu tadi ada satu pemain yang kurang di atas lapangan. Itu sih menurut gue review ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United penampilan tadi Manchester United menghadapi Wrexham? Memang betul kalah, tapi menurut gue ya skor hasil itu tidak penting, tapi bagaimana juga bagaimana sistem ya yang berusaha dilakukan juga diterapkan hal yang sama di tim muda, artinya pressing yang ketat, terstruktur, dan juga tanpa henti tadi diperlihatkan. Walaupun gue lihat juga tidak sekonsisten tim senior Manchester United, tapi nampaknya arahnya permainan ini Erik ten Hag ingin punya sistem filosofi yang sama antara tim utama dan juga tim muda, dan tadi menurut gue itu terlihat betul di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana sekali lagi menurut Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.